Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kesempatan sore hari ini melalui Ibu Gembala. Tentunya saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlama-lama kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul perbuatan baik ya. Katakan bersama perbuatan baik 2, 3. Perbuatan baik. Satu hal yang mungkin sangat biasa kita dengarkan, sangat simple ya saudara. Ya semua orang tahu harus berbuat baik seperti itu. Dan semua agama, enggak semua ya, sebagian besar agama pun mengajarkan tentang perbuatan baik. Tetapi kita akan belajar perbuatan baik menurut Alkitab dan perbuatan baik yang Kristiani itu seperti apa. Apa bedanya ya? Apa yang menjadikan kita harus berbuat baik ketika kita menjadi orang Kristen. Bahkan orang Kristen adalah kental ya dengan yang lengkap yang dengan namanya perbuatan baik seharusnya. Seperti itu ya. Kalau kita sering mendengar Bapak Saudara, berkali-kali mendengar tentang ucapan orang bahwa semua agama itu sama, semua sama-sama mengejarkan perbuatan baik, saya boleh katakan tidak semua. Kalau orang mengeneralisasikan agama seperti itu Bapak Saudara ya nggak usah jadi orang beragama pun nggak masalah ya, karena semuanya sama aja dibilang seperti itu ya. Baru-baru ini ada film dokumenter Bapak Saudara yang dari Netflix ya, ada 4 agama sesat ya yang dari Korea, lagi terkenal banget memang Bapak Saudara, yang lagi booming hari-hari ini. Dan diceritakan di sana begitu luar biasa ya, mengatasnamakan kekristenan, pakai Alkitabnya itu Alkitab yang kita pakai juga, tetapi membolehkan bahkan mengajak orang-orang itu untuk berhubungan badan di dalam gereja ya, sama pendetanya, dimanipulasi seperti sedemikian rupa untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Dan ngerinya Bapak Saudara, banyak pengikutnya. Ketika dia di penjara sekitar 10 tahun harusnya lebih ya Bapak Saudara. Tapi karena dengan kekuasaannya dia, banyaknya pengaruhnya dia, sampai cuma dihukum 10 tahun Bapak Saudara. Padahal sudah meniduri lebih dari 10.000 wanita. Ya, mengerikan sekali. Tetapi ya itu, ketika masuk penjara pun dia masih dielulukan. Masih dibenarkan. Masih pengikut-pengikutnya itu bilang ini kayak Paulus, dia harus menderita karena sengsara, seperti itu Bapak Saudara. Ya, mengerikan. Ya, hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang sesat bermunculan Bapak Saudara. Sebenarnya ajaran sesat itu sudah lama ada ya, sudah lama ada di dalam gereja Tuhan sejak zaman perjanjian lama pun sudah ada Bapak Saudara. Tetapi banyak sekarang orang-orang menjunjung tinggi yang namanya relativisme. Semuanya tergantung. Kebenaran itu tergantung saya berpikir seperti apa itu kebenaran. Seharusnya firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Dan salah satu ya yang melekat dalam umat Kristiani adalah perbuatan baik. Bagaimana perbuatan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di luar sana orang juga banyak yang berbuat baik, melakukan kebaikan. Tetapi kita akan belajar motivasi yang salah, ya tujuan berbuat baik yang salah, itu yang tidak sama dengan kita orang-orang percaya. Sehingga mari kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring Bapak Saudara. Setelah hitungan yang ketiga, Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, kita melihat semuanya, kita baca semua setelah hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Ya, orang percaya konsep Alkitabiah pada kesempatan hari ini bicara tentang perbuatan baik. Ya, konsep-konsep ini berguna atau bertujuan untuk membentuk motivasi yang benar dalam hati kita. Apakah saya berbuat baik untuk masuk surga? Masih banyak orang percaya hal ini, bahwa dia berbuat baik untuk masuk surga. Tapi kita akan lihat ya,
Kenapa orang Kristen itu, mengapa orang Kristen itu harus berbuat baik? Mengapa kita berbuat baik sebagai orang percaya? Ada yang bilang rasa kemanusiaan, ada yang bilang rasa empati, itu betul. Tetapi ada yang lebih dalam, lebih mendasar daripada sekedar itu, Bapak Saudara. Kita akan melihat yang pertama, mengapa kita berbuat baik? Karena kita ini miliknya Allah. Katakan amin. Ya, katakan kiri kanan Bapak Saudara, kamu milik Allah. Ya, nggak ada yang ngomong ini ya. Katakan kiri kanan Bapak Saudara, kamu milik Allah. Ya, kita orang percaya, kita dijadikan miliknya Tuhan. Ya, dalam ayat yang 10 bagian A saya bacakan, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya Bapak Saudara, ini dikatakan his workmanship atau karya miliknya Tuhan. Kita ini adalah karya miliknya Tuhan Bapak Saudara. Kalau di pasal pertama ayat yang ke-14, Paulus juga menerangkan bahwa Roh Kudus adalah jaminan ilahi bagi kita sampai kita nanti sepenuhnya menjadi milik Allah melalui penebusan Kristus. Bapak Saudara, sekarang secara samar-samar kita ini seharusnya menjadi milik Allah. Tetapi nanti semakin hari ya semakin terang bahwa kita ini dijadikan milik Allah. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dunia, kita akan diubahkan sekejap mata, memiliki tubuh yang sempurna. Kita menjadi milik Allah seutuhnya, seluruhnya. Kalau secara posisi kita sudah menjadi milik Allah sekarang. Tetapi status ini akan terlihat lebih kentara dan sempurna pada saat Kristus datang kembali yang kedua. Bapak Saudara, poin yang ingin disampaikan Paulus adalah bahwa identitas dan perilaku kita itu ditentukan oleh siapa yang menjadi pemilik kita. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah juga jelaskan, mungkin ada yang belum mendengar mungkin ya, perbedaan dari Allah dan Tuhan. Ada yang tahu? Kebanyakan bilangnya sama ya, Allah itu ya Tuhan, Tuhan ya Allah. Tidak Bapak Saudara. Allah itu adalah entitas tertinggi. Dia alfa dan omega, dia pencipta segalanya. Dia sesuatu yang sangat tinggi. Ya, yang menciptakan kita. Dia pencipta, bukan ciptaan. Dia tidak pernah diciptakan. Sehingga kalau ada anak-anak Bapak Saudara yang tanya, ya Allah itu diciptakan siapa? Jawab aja, Allah itu bukan diciptakan, Allah itu pencipta. Sehingga dia tidak diciptakan. Ya, dia Allah yang heran. Tetapi apa artinya Tuhan Bapak Saudara? Tuhan adalah siapa yang kita jadikan sebagai otoritas hidup kita. Siapa yang kita jadikan sebagai prioritas hidup kita. Siapa yang kita jadikan sebagai pemilik kita. Itu adalah Tuhan. Siapa yang kita jadikan hal itu sebagai Tuhan, Tuan atas diri kita. Seberapa banyak orang Kristen ya masih keluar ke klinik-klinik perdukunan. Tuhan gak suka. Allah yang kita sembah itu gak suka. Karena apa? Itu menjadikan kita berselingkuh dengan berhala. Ya, itu menjadikan Tuhan cemburu. Dan itu tidak disukai. Bangsa Israel begitu berulang kali menaruh hati mereka kepada ilah yang lain. Menjadikan ilah lain itu Tuhan, Bapak Saudara. Itu yang tidak dikehendaki. Karena apa? Karena kita karyanya Tuhan. Kita karya miliknya Tuhan, Bapak Saudara. Sehingga ketika kita tahu, next slide. Ketika kita tahu siapa kita akan melakukan apa yang kita harus lakukan. When you know what you are, you know what to do. Ketika kita semua tahu siapa kita. Kalau kita tahu kita milik Tuhan, kita tahu seharusnya apa yang kita harus kerjakan. Bagaimana kita tahu apa yang kita harus kerjakan? Kembali ke firman Tuhan. Sudahkah kita baca kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita kembali kepada kehendak Tuhan? Seringkali kita tanyakan, Tuhan apa kehendak-Mu? Tuhan apa jalan-jalan-Mu? Tuhan aku harus bagaimana menghadapi kesulitan ini? Tuhan aku harus bagaimana untuk berjalan melalui rintangan yang berat ini? Tuhan sudah sediakan firman, tapi seringkali kita tidak mau membaca kebenaran firman. Tuhan sudah menyediakan jawaban, tapi kita gak mau lihat jawaban yang Tuhan berikan. Tuhan itu tidak datang secara
Mungkin ada beberapa orang yang Tuhan datang secara wah luar biasa ya. Suara seperti itu ya berhembus. Kamu harus pergi ke sini. Seperti itu ya. Tapi Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita rindu membaca hatinya Tuhan? Sudahkah kita rindu ingin tahu apa yang harus kita lakukan ke depan? Oh, Alkitab ini kuno. Alkitab ini udah zaman dulu. Tidak, Pak Saudara. Alkitab dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah relevan. Dimanapun kita, kapanpun kita. Dia tetap relevan. Sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga masalah apapun Bapak Saudara, itu dicatat di Alkitab. Jelas. Ya, kita bisa cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mau, Bapak Saudara. Sadarkah kita bahwa kita bukan produk masalnya Tuhan? Tahu Bapak Saudara produk masal yang identik sama biasanya lebih murah harganya. Karena apa? Dicetak sama, produknya massal gitu ya. Tetapi kita ini karya yang indah, karya yang unik, makanya satu persatu berbeda. Mana ada yang sama? Hidungnya aja lah, satu aja nggak ada yang sama, Saudara. Matanya, apalagi sifat, pemikiran, karakter. Sehingga kita ini dipakai berbeda. Kita ini menjadi milik Tuhan dipakai secara berbeda di tangannya Tuhan. Ada yang bisa melakukan ini, melayani bidang ini. Ada yang bisa melayani di bidang ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Sehingga perbuatan baik kita itu muncul bukan karena kita rindu dipuji orang. Bukan karena nama baik kita di depan orang. Bukan karena untuk kita selamat masuk surga. Nanti kita lihat poin yang kedua. Tetapi karena kita miliknya Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, mengapa kita harus berbuat baik? Yang kedua adalah karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya, apa bedanya dengan yang pertama? Kalau ayat 10a tadi dikatakan lebih menerangkan kepada kepemilikan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Ayat yang 10b lebih pada sarana atau cara atau bagaimana kita jadi miliknya Tuhan. Di perjanjian lama dikatakan kita semua berdosa. Hilang kemuliaan Allah karena apa? Karena kita dosa. Allah itu suci, kita berdosa sehingga terpisah. Ya, bagaimana kita bisa jadi miliknya Allah kalau kita terpisah? Tidak bisa, Bapak Saudara. Bahkan kebaikan manusia, perbuatan manusia di hadapan Allah itu seperti kain kotor. Sebaik-baiknya kita tanpa kita miliki Tuhan, tanpa kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Tanpa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, tanpa kita menjadi milik Yesus, milik Allah, Bapak Saudara, kita tidak ada yang bisa. Di ayat yang pertama saya bacakan di Efesus pasal yang Efesus pasal yang pertama ayat yang sebentar ya Bapak Saudara. Ya. Ayat Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Kita orang-orang seharusnya yang patut dimurkai. Kita orang-orang yang layak dimurkai Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa menjadikan kita selamat. Sehingga orang di luar yang melakukan orang-orang sangat baik kelihatannya, itu tidak dianggap kebenaran. Bahkan tidak dianggap baik. Karena apa? Karena kebenaran kita adalah kain kotor di hadapan Allah. Kita semua sudah memiliki darah dosa.
Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, diciptakan di dalam Kristus Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita sebaiknya memahami di dalam Kristus, dalam kaitan dengan persekutuan di dalam Dia, di dalam Allah, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang, Bapak Saudara. Kita bisa melakukan perbuatan baik sekali lagi bukan karena kita mencari keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Dalam persekutuan kita dengan Dia, kita menjadi ciptaan baru. Manusia lama dikuasai oleh dosa dan hawa nafsu, tetapi sekarang kita sudah dihidupkan dalam satu hal yang baik. Dipulihkan. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi terus Tuhan pulihkan satu persatu menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, next slide. Semakin kita fokus pada siapa kita di dalam Kristus, semakin tidak penting siapa kita di masa lalu dan sangat penting siapa kita di masa depan. Seberapa banyak dari kita ngerasa masa lalu kita adalah masa lalu yang jahat. Saya nggak layak masuk gereja. Banyak mungkin ya merasakan hal itu. Saya nggak layak masuk gereja. Saya nggak layak jadi orang Kristen karena hidup saya hancur. Ada juga pengalaman-pengalaman pribadi orang-orang di luar yang mungkin sampai tatuan, masuk penjara berapa kali. Ada satu pendeta terkenal juga, Yeri Patisarani gitu ya. Dia pemakai narkoba. Tapi bagaimana dia diubahkan Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Sebelum kita hidup diciptakan baru di dalam Yesus Kristus, perbuatan lama kita tidak akan pernah mampu berbuat baik yang dikehendaki Allah. Tetapi ketika kita hidup dalam menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi pribadi yang semakin baik, Pak Saudara. Kita ngerasa mungkin gak penting Allah. Ketika dulu kita belum bertobat, saya gak tahu di sini apakah sudah bertobat semua. Tapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan, Bapak Saudara, kita akan merasa kita butuh Tuhan. Kok sampai sekarang ada yang ngerasa kita nggak butuh Tuhan di tempat ini maupun secara online, mungkin kita belum benar-benar bertobat. Mungkin kita belum diciptakan di dalam kehidupan yang baru, di dalam ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga Bapak Saudara, orang percaya itu tidak hanya hidup datang ke gereja, pulang, KTP Kristen, berdoa makan, berdoa tidur, selesai. Tetapi ada langkah-langkah persekutuan dengan Dia. Kita bisa alami Tuhan di dalam hidup kita. Satu ketika saya jenguk teman saya sudah gak berdaya di ICU, berdoa buat dia, selesai, pulang. Sangat menyedihkan ya. Sakitnya parah, Bapak Saudara. Tetapi ketika berjalan, yang waktu ternyata keluarganya sudah gak sanggup. Ya, karena terlalu lama di ICU, dokter sudah pasrah semua. Pokoknya dokter berusaha cepat pulang lah ini orang karena sudah gak kuat. Lalu karena dia ngerasa udah gak kuat, dia cari jalan pintas. Dia datang ke dukun, orang-orang pintar, Bapak Saudara. Ini kesaksian kepada saya langsung ya orangnya. Saya melihat dengan jelas. Dibuat gonjang ganjing, tambah parah Bapak Saudara. Rasanya mau mati, ketakutan mereka. Tetapi syukur kepada Allah, anugerah Tuhan mendatangi mereka. Ada satu pendeta datang di keluarga ini. Di ICU ya, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada yang manggil, gak kenal pun orang ini. Dia bilang, bertobat. Keluarga kalian sudah jauh daripada Tuhan. Keluarga kalian sudah mendustai Tuhan. Keluarga kalian sudah selingkuh dengan ilah yang lain. Didoakan Bapak Saudara. Dukun yang megang orang ini gak bisa lihat lagi. Loh, ini kok gak bisa dilihat lagi nih? Ada apa ini? Sudah didoakan Bapak Saudara. Sejak saat itu mereka minta ampun sama Tuhan. Berhenti. Dan tetap berharap sama Tuhan. Dan berjalannya waktu Bapak Saudara tahu, saya gak percaya sekarang sudah bisa berbicara Bapak Saudara. Puji Tuhan, sudah bisa berjalan. Padahal udah gak ada harapan. Di ICU sudah komplikasi yang parah sekali udah. Meskipun masih muda Bapak Saudara.
Tapi kita lihat semakin kita fokus pada siapa kita di dalam Kristus, ya, semakin tidak penting siapa kita di masa lalu, tetapi sangat penting siapa kita di masa depan. Menjadi kesaksian luar biasa bahwa ketika di dalam Kristus ada kesembuhan, di dalam Kristus ada kemenangan, katakan amin Bapak Saudara. Ada satu hal yang luar biasa terjadi. Tetapi kalau Tuhan memang tidak izinkan kesembuhan terjadi, berarti ada maksud Tuhan yang lain. Ya, kita harus memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kenapa kita harus berbuat baik? Yang ketiga, karena kita diselamatkan untuk berbuat baik. Saya bacakan di ayat 10 bagian C. Buat kita semua yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Disiapkan untuk diselamatkan, untuk melakukan perbuatan baik. Ini seringkali kita sepelekan Bapak Saudara. Perbuatan baik kita anggap adalah satu langkah untuk kita masuk surga. Saya katakan ini salah. Kenapa? Karena perbuatan baik kita membuat kita sombong ketika kita tahu kalau keselamatan itu dari perbuatan baik, kita bisa sombong. Kita menjelekkan orang lain. Oh, dia gak berbuat baik. Ya, saya loh berbuat baik. Bisa sombong Mbak Saudara ketika kita keselamatan kita karena perbuatan baik. Tapi syukur kepada Allah. Keselamatan kita adalah murni anugerah daripada Tuhan. Ayat 8 dan 9 saya bacakan buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Saudara, perbuatan baik kita itu mengikuti keselamatan. Jadi bukan terbalik ya, banyak orang, wah orang Kristen enak ya, pokoknya percaya Yesus aja selamat wis. Ya, pokoknya datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai selamat wis ya. Saya katakan tidak. Itu kasus-kasus tertentu kalau orang itu memang mau mati, sebelum mati terima Yesus. Tapi kan kita tidak, Bapak Saudara. Kita tidak mau mati kan? Masa besok kita sudah mati? Enggak kan? Keselamatan itu melahirkan, menghasilkan perbuatan baik. Jadi dia tidak hanya memberikan keselamatan cuma-cuma, tetapi membawa kita kepada satu hal yang baik, Bapak Saudara. Sehingga keselamatan di dalam Kristus itu menghasilkan perbuatan baik. Perbuatan baik bukan mendahului keselamatan. Sekali lagi saya tegaskan, kita berbuat baik bukan untuk selamat. Kalau kita berbuat baik untuk selamat, kita bisa arogan, kita bisa punya motivasi terselubung, kita nggak tulus. Kita berbuat baik pamrih, oh ya, supaya saya dapat imbalan, ya, supaya saya selamat, seperti itu. Tetapi keselamatan di dalam ketika kita diselamatkan untuk berbuat baik, membuat kita menjadi pribadi yang tulus melakukan perbuatan baik. Dengan kata lain, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Ya, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, bukan supaya, Bapak Saudara. Bapak Saudara tahu keselamatan yang diberikan Tuhan itu tujuannya bukan untuk surga. Surga itu akibat yang pasti dari keselamatan. Keselamatan oleh karena iman percaya kita pada Yesus. Tetapi tujuannya supaya kita menjadi pribadi yang berbuat baik. Beda ya Bapak Saudara, paham di sini ya. Tujuannya bukan surga. Surga itu akibat pasti dari keselamatan. Wes pasti, bukan tujuan lagi. Tetapi tujuan kita diselamatkan. Kita berproses untuk menjadi pribadi yang melakukan perbuatan baik. Hari demi hari menjadi lebih baik. Bisakah kita mengampuni seperti Yesus mengampuni? Bisakah kita mengasihi seperti Yesus mengasihi? Bisakah kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus? Bagaimana Yesus mengasihi? Dia tidak pandang bulu. Bagaimana Yesus berbuat baik? Dia rela datang ke dunia. Berikan hidupnya seutuhnya buat Bapak Saudara dan saya. Susah Bapak Saudara. Tapi itu proses kita untuk menjadi pribadi yang selalu baik.
berbuat baik. Bisa kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Bayangkan Tuhan Yesus baru diludahi, baru disiksa, dicambuk sampai mukanya tidak terlihat. Tetapi dia bisa katakan, Tuhan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa kita mendoakan orang-orang ngeselin. Pernah Bapak Saudara buka TikTok, ada orang kayak gini ya. Tapi Bapak Saudara bisa berdoa buat mereka, memberkati mereka, bisa. Apalagi orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang terdekat, biasanya orang terdekat kalau nyakiti itu lebih sakit daripada orang-orang yang gak kenal mungkin. Bisa kita memaafkan, mengampuni, dan memberi kesempatan. Bahkan memberikan berkat doa, mendoakan mereka. Bisa? Ini perbuatan baik yang beda dengan orang lain. Kalau di luar sana, kamu berbuat baik supaya orang lain berbuat baik dengan saya. Saya mau berbuat baik kalau orang lain lebih dahulu berbuat baik dengan saya. Tapi Yesus tidak. Yesus datang ke dunia karena manusia berdosa. Dia memberikan keselamatan dengan tulus. Yang dia lakukan tulus. Orang buta disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Ya, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan 5.000 orang diberi makan. Meskipun orang itu, mereka itu hanya mengikut Yesus karena masalah perut saja. Tuhan tetap kasih berkat. Orang-orang yang ada maunya kepada kita. Bisakah kita mengasihi orang-orang seperti ini? Mari kita belajar. Karena kita diselamatkan untuk berbuat baik. Berbuat baik yang seperti apa? Yang beda. Yang lebih daripada yang lain. Next slide. Sehingga keselamatan kita adalah untuk perbuatan baik. Bukan melalui perbuatan baik. Ya, beda. Di sini sudah jelas beda. Di luar mereka melakukan kebaikan supaya dapat keselamatan. Tetapi kita beda. Bahkan keselamatannya masih mudah-mudahan. Di dalam Yesus keselamatan kita pasti. Kebenaran yang menjadi keunikan kekristenan ini sayangnya seringkali mudah dilupakan oleh orang-orang Kristen sendiri. Mereka berpikir bahwa tujuan keselamatan adalah kehidupan bahagia yang kekal di surga. Ini kurang tepat Bapak Saudara. Ya, jadi perspektif Paulus. Ya, perbuatan baik adalah hal yang mustahil sebelum keselamatan di dalam Kristus. Tadi saya sudah bacakan di pasal 2 ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Semua orang berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Mereka takluk pada keinginan para penguasa kerajaan angkasa, roh-roh jahat. Saudara, mungkin ada dari kita yang diintimidasi oleh iblis, setan. Baik secara terlihat maupun secara pikiran. Saya katakan ketika kita sudah jadi milik Kristus Yesus. Kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Semuanya sudah dimenangkan sejak Kalvari. Iblis sudah dikalahkan. Dia cuma bisa menghasut, menipu kita. Mengintimidasi kita. Oh, kamu belum menang, kamu belum menang. Makanya iblis itu diibaratkan singa yang ompong. Hanya bisa ngaum-ngaum. Tapi kalau kita tahu. Ya, kalau kita ini sudah menang, kalau kita tahu kita di dalam Kristus Yesus, bukan jadi masalah besar. Roh-roh penguasa di udara. Ya, bahkan dikatakan natur mereka juga tercemar oleh dosa sehingga mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi satu-satunya solusi bagi keadaan mengenaskan tersebut adalah hidup bersama Kristus, Bapak Saudara. Ya, kita lihat next slide. Melalui keselamatan masa lalu kita telah diampuni, masa kini kita diberikan makna, dan masa depan kita terjamin. Melalui keselamatan masa lalu kita diampuni, Bapak Saudara. Siapapun kita menerima pengampunan. Masa kini kita diberikan makna. Kita mempunyai tujuan ilahi, perbuatan baik. Karena Tuhan sudah selamatkan kita. Dan masa depan kita terjamin. Ada surga sebagai satu hal yang pasti. Ketika kita sungguh-sungguh sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat. Selanjutnya, yang terakhir, mengapa kita harus berbuat baik? Karena berbuat baik adalah rencana Allah untuk kita. Kita lihat pada rencana kekal Allah yang disinggung oleh Paulus di awal-awal surat. Dikatakan kita sudah ditentukan dari semula. Rencana ilahi ini Allah tetapkan berdasarkan kehendaknya yang bebas. Saya boleh seringkali masih
penasaran, Tuhan kenapa saya dipilih? Dari segitu banyak juta orang di luar sana, kenapa saya yang diselamatkan? Itu adalah satu kasih karunia yang besar. Pernahkah Bapak Saudara melihat di luar begitu mengerikan kehidupan di luar sana? Tapi kenapa bisa Tuhan pilih saya untuk diselamatkan? Satu misteri bukan? Kalau kita mau lihat karyanya Tuhan. Tetapi itu Bapak Saudara, satu kehendaknya Tuhan yang bebas. Dia berbuat rencananya untuk kita. Itu baik. Dari kekekalan Ia sudah menentukan supaya kita hidup di dalam kebaikan. Untuk merealisasikan rencana inilah Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus. Jadi keselamatan di dalam Kristus merupakan sarana demi perwujudan rencana Allah. Next slide. Sehingga seharusnya kita yang menerima keselamatan menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar harapan dan rencana kita untuk hidup kita, harapan dan rencana Tuhan lebih besar. Amin Bapak Saudara. Rencana Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Kita ini karyanya Tuhan loh, unik. Masterpiece, tahu masterpiece Bapak Saudara ya? Berharga. Sehingga prosesnya itu enggak asal. Prosesnya itu enggak kayak pabrik massal gitu ya, dibuat secara massal sama semua, enggak. Prosesnya berbeda satu dengan yang lain. Ada yang prosesnya sangat berat. Ingat Bapak Saudara, ketika kita menikmati proses bersama Tuhan, proses yang berat itu membawa kita menjadi pribadi yang berharga. Tahu emas dibakar begitu rupa sehingga dia bisa jadi emas. Itu masih banyak sekali pengolahan dibentuk ya, diukir dengan indah, enggak sembarangan untuk jadi emas. Belum permata, diamond, lebih mahal lagi Bapak Saudara. Tetapi prosesnya juga lebih luar biasa. Sehingga Bapak Saudara ketika menghadapi masalah berat, ingat ini tujuan Tuhan. Ini rencana Tuhan buat saya supaya saya menjadi pribadi yang lebih berharga. Ya. Sehingga Tuhan semua izinkan terjadi untuk kita menjadi pribadi yang bisa melakukan perbuatan baik. Konsep ini jangan sampai seringkali kita remehkan. Rencana dalam kekekalan Tuhan. Allah tidak lagi menjadi, jangan sampai Allah tidak lagi menjadi perencana dalam kehidupan kita. Seringkali kita gunakan Allah sebagai alat untuk pemenuh keinginan kita. Benar Bapak Saudara? Kita gak peduli maunya Tuhan, pokoknya mau saya jadi Tuhan. Kalau bisa saya paksa, yang saya mau yang jadi Tuhan. Kita gak mau cari tahu maunya Tuhan. Gak usah rohani, pokoknya saya bisa makan. Pokoknya saya bisa lurus jalannya, nyaman. Pak Saudara tahu orang yang paling baik, Yesus. Hasilnya apa? Hasilnya menderita. Ahok tahu ya, hasilnya masuk penjara. Orang baik, orang benar. Sehingga Pak Saudara aneh kalau kita mau jadi orang baik tetapi gak mau ada kesengsaraan. Itu adalah buah dari kebaikan. Karena apa? Dunia ini sudah jahat. Dunia yang jahat gak mungkin suka sama orang yang baik. Kalau gak ada maunya. Ketika kita sungguh-sungguh tulus. Ya bagaimana Ahok dengan banyak kekurangannya dia ya. Ada beberapa hal yang gak bisa kita contoh. Dengan perceraiannya dan lain sebagainya mungkin. Tetapi banyak hal yang juga kita bisa contoh. Ya ketika saya dengar mengapa dia mau jadi gubernur. Saya merasa terberkati. Kenapa? Dia bilang ketika saya jadi pengusaha, saya nggak bisa menolong orang lebih banyak. Saya terbatas, mungkin cuma karyawan, orang-orang yatim piatu yang sekelilingnya saja yang dia bisa bantu. Tetapi ketika dia jadi gubernur, dia katakan, dia bisa menolong lebih banyak orang lagi. Bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Jadi tujuan kita bukan ditentukan dengan ambisi pribadi, keinginan apa yang jadi keinginan kita, kenyamanan kita. Tetapi tujuan kehidupan kita adalah berbuat baik karena kehendak Tuhan. Karena melakukan perbuatan baik itu sudah dirancang dalam hidup kita seharusnya kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa koreksi apakah saya benar-benar sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi koreksi saya. Bukan cuma di bibir, tapi di hidup sama kelakuan kita.
Sehingga kita tidak meremehkan firman Allah. Kita tidak dengan mudah menyimpang dari ajaran Tuhan. Banyak orang sekarang berbohong hanya untuk demi melakukan sesuatu yang dia sukai. Banyak orang menyimpang dari Tuhan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Banyak orang, ya, beberapa waktu lalu saya dapat cerita di daerah Jawa Timur ada, saya nggak perlu sebutkan. Gerejanya besar, kaya, banyak jiwa. Tapi jiwanya selalu baru ganti terus. Kenapa? Ternyata pendeta ini membenarkan banyak hal yang salah. Sehingga orang-orang yang berdosa senang datang ke gereja. Oh ternyata saya nggak apa-apa cerai. Oh ternyata saya nggak apa-apa nikah lagi. Oh ternyata saya boleh melakukan zina dan lain sebagainya. Bayangkan Mbak Saudara, saya nggak habis pikir sampai sekarang ya. Ada pelayan Tuhan di mimbar punya suami, WL-nya punya istri, ya dinikahkan Mbak Saudara di dalam gereja. Ini kejadian nyata, saya nggak masuk akal ya. Tapi apa? Gerejanya diberkati. Jadi bukan untuk ukuran kebenaran ya. Itu bukan dari seberapa besarnya gereja, seberapa banyaknya jemaat, seberapa mewahnya gereja sekali lagi. Tapi apakah menyampaikan kebenaran itu dengan tegas? Karena apa? Kebenaran itu nggak enak. Kebenaran itu sakit, Mbak Saudara. Kalau ketika kebenaran disampaikan, Mbak Saudara, tertegur, sakit hati, itu berarti Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau mendal, hati-hati. Mungkin saja hati kita sudah mengeras. Ya, saya takut hari-hari ini begitu banyak ajaran-ajarannya. Ya hanya mementingkan diri. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bukan bentuk kebaikan yang benar. Seakan-akan baik pendetanya ya, membolehkan jemaatnya, ya udah pokoknya kamu maunya kayak gini saya ngikutin. Kamu maunya gini, pokoknya kamu kaya, kasih perpuluhan, kasih persembahan yang banyak, membangun gereja. Saudara, saya mau nangis. Tuhan bisa ya seperti itu. Saya jadi takut, Tuhan jangan sampai saya dibuat seperti itu ya. Saya takut sekali jatuh dalam satu hal yang seperti itu. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Bukan untuk memanipulasi Tuhan. Bukan untuk memanipulasi kebenaran. Ya, membenarkan sesuatu yang salah tidak ada di dalam konsep firman Tuhan. Tetapi memperbaiki sesuatu yang salah itu konsep firman Tuhan. Amin Bapak Saudara. Sehingga berbuat baik Tuhan izinkan semula ciptakan hadir di dalam hidup kita. Itu Tuhan pakai prosesnya panjang. Untuk memperbaiki satu yang salah itu prosesnya panjang. Jadi mari kita sama-sama bertumbuh. Saya juga punya kekurangan, kesalahan. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bertumbuh dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini ada yang merasa terikat dengan dosa. Kalau hari-hari ini kita merasa ada hal yang mengganjal, kalau kita kurang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita kurang cari tahu apa yang dikehendaki Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan diri Bapak Saudara. Dia akan memulihkan kita. Amin Bapak Saudara. Kita akan memulihkan keluarga Bapak Saudara, dipulihkan. Meskipun prosesnya gak tahu saya waktunya Tuhan yang terbaik. Pekerjaan Bapak Saudara dipulihkan. Kehidupan Bapak Saudara dipulihkan. Dan semuanya untuk kesaksian hidup bahwa Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang benar di dalam kehidupan saudara dan saya. Next slide. Ada satu konsep terakhir ya Bapak Saudara, ada 4 poin. Konsep karakteristik kebaikan Kristiani sejati menurut dengan Katekismus Heidelberg. Yang pertama, orang percaya atau kebaikan itu muncul dari iman yang benar. Lalu yang kedua, perbuatan baik itu seturut dengan perintah Tuhan di dalam kitab suci. Perbuatan baik yang ketiga, itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, kebaikan atau perbuatan baik itu bukan sekedar kesesuaian dengan tradisi atau moral. Tapi sebenarnya
perbuatan baik itu harus seturut dengan Injil kebenaran Kristus. Kalau kita mau berbuat baik, lihat sama Kristus. Apa yang Tuhan lakukan, itu yang kita harus kerjakan. Ya, hari-hari ini ada bakti sosial, ada anak-anak pemuda remaja kerja untuk dapat dapat hasil untuk diserahkan ke panti asuhan. Ini ajarkan supaya kita nggak ngomong saja, kita ngomong kasih, kita ngomong berbuat baik, tapi kita nggak action, kita nggak lakukan. Mulai dari hal yang sederhana, mengajarkan, saya berusaha ajarkan kepada anak-anak pemuda remaja untuk lakukan apa yang Yesus lakukan. Dia datang ke dunia bukan untuk orang yang suci, yang agamawi, ya. Dia datang untuk orang-orang berdosa, orang-orang marginal, orang-orang yang berkebutuhan. Ya, dia datang kepada orang-orang yang terbuang, tersisihkan. Sehingga gereja ini bukan gereja yang eksklusif buat orang-orang tertentu saja, tetapi semua dikasihi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tapi Bapak Saudara, jika konsep motivasi perbuatan baik kita lebih benar, seharusnya berimbas pada perilaku kita sehari-hari. Sangat disayangkan apabila orang-orang Kristen kita justru kalah jujur dalam berbisnis daripada orang-orang lain. Sangat disayangkan, sangat memalukan apabila orang-orang Kristen justru kurang mengasihi dibandingkan orang-orang lain. Sangat menyedihkan apabila orang-orang Kristen justru kalah sabar dibandingkan orang-orang lain. Siapkah kita mensyukuri keselamatan di dalam Kristus Yesus dan menggenapi rencana kekal Allah sebagai pemilik dari kehidupan kita? Perbuatan baik yang kita lakukan, sekali lagi, bukan untuk ajang arogansi. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan, tapi perbuatan baik kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita.